Oke guys, ketemu lagi sama Miliarder Boy. Jadi hari ini aku akan bahas apa nih ya? Aku lagi santai gitu ya di apartemen. Nah hari ini aku akan ngasih tahu buat teman-teman cara ya, cara mencari rumah di bawah harga pasar. Dan ini aku sharing tentang pengalaman pribadiku ya. Jadi buat teman-teman yang masih pemula, kalau misalnya mau investasi properti itu jangan investasi dulu kalau belum punya ilmunya ya. Kalau lu nggak punya ilmunya jangan investasi dulu kayak gitu. Jadi buat teman-teman, ini sharing dari pengalaman aku. Aku beberapa ya, mungkin aku sharing 3 kasus propertiku. Nah, jadi sebelum teman-teman, aku saranin buat teman-teman tuh ikut workshopnya dari Miliarder Boy ya, itu tanggal 13 Juli sampai 17 Juli 2022. Di situ aku akan ngajarin secara tuntas gimana caranya supaya teman-teman berinvestasi properti tanpa modal, berinvestasi properti dapat diskon 30 sampai 70%, terus beli properti malah dapat modal dari bank gitu ya, dapat cashback. Nah, banyak lagi sebenarnya ilmu-ilmunya. Nah, buat teman-teman yang pemula, paling-paling taunya cuman beli properti dasar, males nawar. Kenapa sih orang banyak males nawar? Karena males ribet gitu. Padahal gue nih suka ribet guys. Biasanya kalau misalnya kita suka ribet, biasanya cari rumah yang murah. Salah satunya apartemen. Nah sekarang ini lagi banyak banget apartemennya tuh yang murah-murah, serius ya. Apartemen tuh banyak yang murah-murah, makanya dari 2018 kemarin ada beberapa properti yang aku beli murah terus dijual lagi, beli jual kayak gitu teman-teman. Nah hari ini, khusus hari ini aku akan sharing ya, eh, aku akan sharing gimana caranya buat teman-teman cari rumah 50% di bawah harga pasar ya. Di bawah harga pasar caranya gimana, aku akan sharing sedikit pengalamanku ya. Jadi pengalamanku tuh dulu kurang lebih 2 tahun 3 tahun yang lalu. Yang pertama yang paling kecil dulu deh, yang paling kecil nih harga pasarnya itu daerah Juanda Regensi ya, Juanda Regensi daerah airport sana Surabaya. Itu harga pasarannya pertamanya waktu itu, sekarang udah 1 miliaran ya, 2 lantai. Dulu harga pasarnya tuh masih 600 teman-teman, 700 ya, 700 juta. Aku beli cuman 350 juta, itu sama balik nama dan lain, pokoknya total biaya tuh 350 juta teman-teman. Nah dari biaya tersebut waktu itu caranya gimana gitu, kok bisa nawar propertinya bisa sampai ke 350 juta. Nah untuk informasinya lebih lengkap di workshop, tapi pada intinya kayak gini. Jadi banyak orang salah nawar properti ya, kebanyakan orang tuh salah nawar properti karena dia nggak tahu caranya. Biasanya langsung dinego 50%, karena edukasi gue beli rumah 50% tuh langsung tuh dinego. Pak mau nggak harga 700 dinego 350 juta? Ya nggak gitu juga. Memang ada beberapa butuh skill dan pendekatan khusus ya. Apalagi kita juga harus menyediakan uang cash teman-teman. Nah di situ semuanya ada di workshop. Nah pada intinya ketika teman-teman mau beli rumah murah ya, aku waktu itu udah beli, singkat cerita udah beli. Terus habis itu aku jual lagi nih. Nah waktu itu kebetulan aku jual lewat OLX waktu itu. Jadi ya lewat OLX aku jual, pasang iklan. Nah di situ juga teman-teman diajarin gimana caranya pasang iklan supaya teman-teman tuh bisa cepet closing gitu ya, 7 detik bisa closing. Jadi memang di workshopku tuh emang diajarin kupas tuntas semuanya dari beli sampai jualnya lagi. Nah dari situ aku pasang iklan. Dan cara beda-beda ya teman-teman ya. Banyak orang tuh salah nawar, salah pasang iklan gitu ya, salah jualan, makanya nggak susah gitu ya. Terus aku pasang iklan, ketemulah ada beberapa orang yang cek rumah ya kan, cek rumah dan lain-lain. Ada yang mau cash, ada yang mau kredit gitu ya. Biasanya mau kredit tuh tak suruh mereka jalan dulu kreditnya. Biasanya tuh kredit lama guys, biar mereka jalan dulu. Nah selanjutnya ada orang tuh langsung beli cash waktu itu 600 juta, kurang lebih sekitar 6 bulan 7 bulan ya. Ya lumayan lah untungnya, sekitar dari 350 600 ya 250 juta lah ya, bersih. Itu dia pajak pembeli dan penjual dia ya. Jadi memang kita oper. Ada beberapa case yang mungkin kita langsung balik nama, dan ada yang kita IJB doang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, aku pernah dapat rumah daerah Bedokan Ayu Surabaya, itu 2 lantai.
Nah 2 lantai ini banyak orang yang bilang, Pak kalau misalnya lu beli properti itu kalau rusak gimana? Nah kan pada bingung tuh, oh properti kan bisa rusak bangunan. Itu gua beli itu harga pasarnya itu 1,2, gua beli cuma 550 juta karena bangunannya jelek. Waktu itu cuma 90%, jadi nggak ada kaca, pagarnya nggak ada. Pokoknya tapi udah ada ubin itu bagus semua sebenarnya, pondasinya udah bagus tuh. Cuman memang nggak ada kacanya, belum lengkap semuanya teman-teman. Ya banyak orang kan malas beli rumah kayak gitu kan, nggak ada yang mau waktu itu, serius nggak ada yang mau karena rumahnya jelek gitu, rumahnya jelek guys, bangunan. Nah kan orang kan nggak pinter ya, kalau gua sih pinter pinter cari rumah gitu kan. Akhirnya ketika gua cari-cari, gua hitung harga pasar dari situ tuh yang 1 lantai 700-800 juta, yang 2 lantai itu 1,4. Jadi kalau misalnya kita bagusin bangun 1,4 guys, serius. Waktu itu kita agak lama jualannya, kurang lebih 9 bulan sampai 12 bulan ya. Sebenarnya udah ada yang nawar tuh di 3 bulan pertama, tapi karena dia nawarnya kurang bagus, jadi kita ya masih di 900-an lah, 900 jutaan. Kita masih tolak waktu itu, kita masih di angka 1,1 waktu itu. Kita buat 1,1 ditawar. Terus abis itu setelah akun jualan lagi, ternyata ada yang nawar nih 925 apa 950 gitu ya, aku lupa. Dan waktu itu kan aku partneran sama temenku, patungan berdua berpartner ya kan. Aku bilang, kok sampean mau nggak ini? Ada yang tawar 925 950 25 gitu, tapi pajak pembeli penjual dia yang bayar gitu. Dan ya udah clear gitu. Terus abis itu 1 bulan 2 bulan kemudian ternyata rumahnya tuh dibangun, tinggal finishing doang gitu, tinggal finishing doang. Nah makanya kalau di dunia properti banyak tuh orang nggak bisa menilai value aset tersebut gitu teman-teman. Banyak orang tuh males, capek, males ribet gitu, males belajar, males ribet, itu males. Makanya udahlah mahal dah beli gitu. Kayak ada orang nih yang mau sewa apartemen, aku baru kemarin ketemu orang yang mau sewa apartemen gitu, aduh pak nggak apa-apa deh bayar mahal, males kalau males ribet, males nawar, males ribet gitu ya. Kalau gue suka guys, gue ngeliat value-nya, oh gini nawar, dan akhirnya gue ketemu tuh harganya 550, habis itu gue jual 950, kan lumayan untuk 400 juta, 400 bagi 2 lumayan guys ya. Terus habis itu ada lagi yang paling gede itu yang rumah daerah Medokanai juga, daerah UPN juga, sebelahnya Purimas. Itu harga pasar 3M, luas banget, itu kos-kosan plus rumah, itu harga pasarnya 3M aku belinya cuma 1M guys. Terus habis itu dimasukin lagi, ada orang yang ambil KPR, dimasukin lagi 2,5, dia beli di kita 2M, jadi dia dapat cashback. Jadi buat teman-teman yang pengen beli rumah tanpa DP malah dapat cashback ya, teman-teman bisa hubungin aku tuh ya. Jadi yang terakhir itu dia beli rumahnya nggak perlu pakai DP, dia pengajuan ke bank karena waktu itu dia bisnisnya bisnis solar, jadi value-nya bagus, bisa up-nya ke 2,5 miliar. Dia cuma beli properti di kita cuma 2M, itu masih dapat susuan 500 juta. Dia dapat properti tanpa DP malah dapat duit 500 juta cashback buat puterin. Habis itu dia sewain. Nah propertinya tersebut dia sewain, itu masih bagus. Teman-teman bisa cek aja langsung di Instagramku juga lengkap. Nah jadi sebenarnya banyak banget teman-teman informasi-informasi yang orang-orang tuh nggak tahu cara-caranya. Males ribet lah, males menghitung lah, males belajar lah. Lah kalau teman-teman mau dapetin rumah murah ya mau capek gitu ya. Kalau nggak mau ya udah beli developer mahal. Biasanya kalau teman-teman beli di developer ya itu lebih mahal 5 tahun. Jadi teman-teman jangan bermimpi buat naikin harganya, jual harga naik, dibeli developer rumah baru, karena biasanya perumahan itu sudah up 5 tahun ke depan. Jadi kalau misalnya buat teman-teman mau investasi properti di rumah baru itu jangan berharap 1 tahun 2 tahun bisa laku ya, paling 5 tahun 10 tahun baru bisa laku. Nah makanya di sini teman-teman pentingnya ikut workshop dari Milliarder Boy itu apa sih? Jadi teman-teman bisa investasi itu nggak perlu pakai modal dengkul doang guys. Nih dengkul gua nih, modal dengkul doang ya bisa profit ratusan juta ya. Terus teman-teman gimana caranya beli rumah tanpa DP ya, tanpa duit, malah dapat duit lagi, dapat modal dari bank, lo kurang apa lagi ya. Makanya ikutin cepetan webinarnya Milliarder Boy, daftar ya mumpung masih ada promo tuh, kalau enggak kehabisan nanti harganya mahal. Oke guys, thank you, see you, goodbye. Tuhan memberkati buat kalian semua ya, God bless.